Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi 3 Juli. Akan baca dari diary nomor 57. Itu bicara tentang kasih kepada Allah. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diary nomor 57. Diary 57. Oh Yesusku, Engkaulah kehidupanku. Engkau tahu dengan baik bahwa yang aku dambakan tidak lain adalah kemuliaan namamu dan supaya jiwa-jiwa datang untuk mengenal kebaikanmu. Oh Yesus, mengapa jiwa-jiwa menghindari Engkau? Aku tidak mengerti. Oh, andaikan aku dapat memotong-motong hatiku menjadi potongan-potongan kecil dan mempersembahkan kepadamu ya Yesus, setiap potongan sebagai satu hati penuh dan utuh, supaya biarpun sebagian saja menjadi penyilihan atas hati orang yang tidak mencintai Engkau. Yesus, aku mencintai Engkau dengan setiap tetes darahku, dan aku ingin dengan senang hati mencurahkan darahku demi Engkau untuk memberikan kepadamu suatu bukti dari kesungguhan cintaku. Oh Allah, semakin baik aku memahami Engkau, semakin kurang rasanya aku mengenal Engkau. Tetapi ketidaktahuan ini memungkinkan aku menyadari betapa agunglah Engkau. Dan kemustahilan untuk mengenal Engkau inilah yang kembali menyalakan hatiku bagimu, oh Tuhanku. Sejak saat Engkau membiarkan aku menambatkan mata jiwaku kepadamu, oh Yesus, aku telah menikmati ketenangan dan tidak menginginkan suatu lain apapun. Aku menyadari nasibku pada saat jiwaku kehilangan dirinya di dalam Engkau. Satu-satunya sasaran cintaku. Dibandingkan dengan Engkau, segala sesuatu itu hampa belaka. Penderitaan, permusuhan, penghinaan, kegagalan, dan kecurigaan yang menghadang jalanku adalah ibarat serpihan-serpihan kayu yang membuat api cintaku bagimu, oh Yesus, tetap berkobar. Keinginan-keinginanku sungguh gila dan tak mungkin dicapai. Aku ingin menyembunyikan dari Engkau bahwa aku sedang menderita. Aku ingin tidak pernah mendapat penghargaan atas usaha-usahaku dan atas perbuatan-perbuatan baikku. Engkau sendirilah, ya Yesus, satu-satunya ganjaran bagiku. Engkau sendiri sudah cukup, oh harta karun hatiku. Dengan tulus aku ingin ikut serta dalam penderitaan sesamaku, dan aku ingin menyembunyikan penderitaanku sendiri, tidak hanya dari mereka, tetapi juga dari Engkau, Yesus. Penderitaan adalah suatu rahmat yang besar. Lewat penderitaan, jiwa menjadi seperti juru selamat. Dalam penderitaan, cinta menjadi kenyataan. Semakin berat penderitaan, semakin murnilah cinta. Di sana dikatakan, Yesus, Engkaulah kehidupanku.
Yang aku dambakan adalah kemuliaan namamu, dan supaya jiwa-jiwa datang untuk mengenal kebaikanmu. Jadi kembali lagi Suster Faustina mengungkapkan keinginannya. Yang aku dambakan, yang aku inginkan, yang aku harapkan. Pertama, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, supaya jiwa-jiwa datang mengenal kebaikanmu. Itu kerinduan dari Suster Faustina. Harusnya menjadi kerinduan kita semua supaya jiwa-jiwa datang untuk mengenal kebaikan Tuhan. Banyak ya sampai sekarang ada orang yang juga marah sama Tuhan. Tuhan nggak adil, Tuhan nggak baik. Ada yang nggak kenal Tuhan, sehingga dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan. Kita yang sudah tahu, kita juga harus punya keinginan seperti Suster Faustina. Punya keinginan supaya jiwa-jiwa itu datang pada Tuhan dan mengenal kebaikannya Tuhan. Salah satunya yang Yesus katakan ya, doakan koronka. Orang yang didoakan koronka, tanpa kamu sadari kamu sedang mendorong dia kepada Tuhan. Jadi kita jangan jemu-jemu, jangan bosan, seringlah berdoa koronka. Supaya orang-orang yang kita doakan itu tanpa kita sadari sebetulnya kita sedang mendorong dia kepada Tuhan. Supaya jiwa-jiwa datang untuk mengenal kebaikan Tuhan. Dan di sana Faustina juga bilang dia heran kenapa jiwa-jiwa menghindari engkau. Aku nggak ngerti. Ya. Contoh, dulu waktu masih lebih muda, ada teman main badminton. Kita main badminton seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ya. Pernah kita juga ajak dia, ayo kita ke gereja, karena istrinya Katolik. Dia bilang, enggak, nanti aja kalau udah tua. Kenapa? Kalau sekarang tahu tentang Tuhan, saya nggak bebas. Saya nggak boleh ini, saya nggak boleh itu. Tuhan bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak bebas, nanti aja kalau sudah tua. Sekarang saya masih mau bebas. Ya, jadi saya nggak usah cari Tuhan dulu. Padahal saya sendiri ya, saya tahu tentang firman Tuhan. Saya tahu bagaimana kebaikan Tuhan. Saya tahu janji-janjinya Tuhan. Saya berpikir malah kenapa baru tahu sekarang? Kalau tahu 10 tahun yang lalu atau tahu 20 tahun yang lalu, pasti kekhawatiran, kesendirian, pasti itu sudah ada solusinya. Sehingga saya suka bilang bahwa sebetulnya kita ini makin kenal Tuhan, makin cepat kenal Tuhan, makin baik. Karena kita punya pegangan. Kita tahu kita punya Tuhan yang bela kita, yang lindungi kita, yang pelihara kita, yang memberikan solusi, yang mengasihi kita. Jadi ada orang yang menghindari Tuhan, sama seperti yang sekarang Suster Faustina katakan, dia heran, dia nggak ngerti kok ada jiwa-jiwa yang menghindari Tuhan. Mungkin informasi yang dia terima itu salah. Tuhan itu ngatur ini, nggak boleh itu. Ya, hanya sampai situ. Nggak tahu lebih lanjutnya, padahal sebetulnya Tuhan itu Maha Rahim, Tuhan itu Maha Baik. Nah, ini sebetulnya tugas-tugas kita untuk membawa dia kenal Tuhan dan merasakan kebaikannya dengan berdoa. Dan di situ Suster Faustina bilang lagi, andai hatiku dipotong-potong seperti sampai potongan yang kecil-kecil aja ya. Jadi dia punya hati, dia bayangin kalau hati dia dipotong-potong sekecil-kecilnya dan dipersembahkan kepada Tuhan, menganggap satu potongan kecil itu adalah satu kali atau satu hati penuh dan utuh. Jadi hati kan satu, tapi dia ngebayangin hati itu dipotong kecil-kecil sekali ya, sampai potongan yang paling kecil-kecil, sekecil-kecilnya itu dipersembahkan kepada Tuhan menjadi hati yang utuh dan hati yang penuh untuk penyilihan atas hati orang yang tidak mencintai Tuhan. Jadi dia sangat peduli pada orang-orang yang nggak mencintai Tuhan. Orang yang masa bodoh. Orang yang seperti tadi teman saya main badminton. Nanti cari Tuhannya kalau udah tua. Sekarang masih mau bebas. Sekarang nggak mau diatur. Kalau ikut Tuhan tuh diatur. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh.
Kan informasi yang salah. Nah, kita harus punya hati untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk jadi silih atas hati orang yang tidak mencintai Tuhan. Dan dikatakan lagi oleh Suster Faustina, aku mencintai engkau Tuhan, dengan setiap tetes darahku untuk kucurahkan sebagai bukti cintaku kepadamu. Jadi sehabis-habisnya, setiap tetes darah itu sebagai satu ungkapan cintanya Faustina kepada Tuhan. Coba bandingkan lagi dengan kita semua. Kapan sih kita mencintai Tuhan? Lebih sering mencintai Dia atau lebih sering nuntut ke Tuhan? Tuhan, saya minta ini. Tuhan, saya minta itu. Tuhan, engkau janji ini. Tuhan, engkau janji itu. Atau kita mengungkapkan cinta kita pada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Bahwa bukti kita mencintai Dia. Kalau Suster Faustina jelas, dia katakan setiap tetes darahku, bukti cintaku kepadamu. Dan hatinya itu dia mau potong-potong kecil-kecil, sampai untuk menyelamatkan sekian banyak jiwa-jiwa yang tidak mencintai Tuhan. Dia mau menjadi silih. Dan dikatakan lagi, ternyata semakin baik memahami engkau, semakin kurang rasanya mengenal engkau. Allah itu Maha Rahim, nggak bisa dicerna oleh otak kita yang kecil. Dan ini ungkapan kejujuran dari Suster Faustina, semakin aku memahami engkau, semakin baik aku mengenal engkau, justru kayaknya semakin kurang aku mengenal engkau. Makin banyak yang nggak tahu, makin banyak misterinya. Ya, Allah yang Maha Rahim, kerahimannya tidak terbatas. Semakin kita gali, semakin kita menemukan kerahimannya Tuhan yang tidak terbatas itu. Jadi semakin kita malah jadi sebetulnya nggak tahu. Semakin kok Tuhan begitu baik ya? Kok Tuhan begitu peduli ya? Kok Tuhan begitu mengasihi ya? Itu yang kita dapat kalau kita gali terus. Walaupun aku menjadi tidak mengerti apa-apa, tapi karena keagunganmu, dan juga aku mustahil bisa kenal engkau sebenar-benar mengenal engkau, ya. Tapi itu justru menjadi semangat, menjadi nyala api untuk aku semakin mau kenal engkau. Jadi semakin kita tahu Tuhan, bukan, oh sudah, saya sudah tahu. Ada yang bilang ya, saya sudah baca Alkitab 5 kali, dari A, dari depan sampai belakang. Saya sudah baca semua, saya sudah hafal semua. Bukan itu sebetulnya yang menjadi tujuan daripada kita membaca Alkitab. Dikatakan oleh Suster Faustina, semakin baik memahami engkau, semakin tahu, tapi justru malah rasanya makin kurang. Jadi pengen gali lagi, pengen tahu lagi. Kenapa ya Tuhan lakukan ini? Kenapa ya Tuhan firmankan ini? Itu yang kita mau gali terus, ya. Jadi itulah yang menjadi semangatnya Suster Faustina untuk semakin kenal Tuhan. Dan dikatakan melalui penderitaan, permusuhan, penghinaan, kegagalan, kecurigaan, buat Faustina itu adalah ibarat serpihan kayu yang membuat api cintaku tetap berkobar. Sudah beberapa kali ya hal ini dibahas. Di beberapa nomor, Faustina selalu berkata bahwa penderitaan itu menjadi serpihan kayu, supaya cintanya Faustina tetap berkobar, tetap menyala, bahkan semakin besar, semakin berkobar. Contoh ya, contoh tentang penderitaan atau tentang kegagalan. Dulu saya ikut satu kursus, berapa bulan ya? Saya lupa, berbulan-bulan. Ikut satu kursus sampai kursusnya selesai. Karena saya pindah kerja, maka saya tanya sama gurunya,
ada tugas akhir, saya harus bikin nggak? Kalau saya harus bikin, ya saya bikin. Tapi kalau nggak harus bikin, saya nggak bikin. Karena saya baru pindah kerja, jadi saya harus lebih konsentrasi untuk menunjukkan performance saya di perusahaan yang baru. Kalau perusahaan yang lama kan sudah tahu Esterina itu bagaimana. Tapi kalau di perusahaan baru, menurut saya harus menunjukkan performance yang baik. Karena orang mungkin kan nilai dalam masa percobaan 3 bulan, 6 bulan. Tapi si guru itu nggak bilang A, nggak bilang B, dia cuma senyum-senyum aja. Jadi saya mengambil kesimpulan sendiri. Ya sudahlah, saya nggak bikin tugas. Kalau hanya sekedar saya untuk dapat sertifikat, saya nggak perlu sertifikat itu. Jadi saya nggak bikin tugas. Berapa lama kemudian, ada teman di gereja, di lingkungan, menganjurkan saya untuk ikut training for trainer untuk kursus itu. Saya bilang, saya nggak ada ijazah. Dia bilang, nggak apa-apa, ikut aja. Karena disuruh terus, saya ikut. Saya daftar, ketemu lagi sama guru itu. Saya bilang lagi, Pak, saya nggak ada ijazah loh, Pak. Maksud saya mau ngomong, saya nggak ada ijazah, boleh nggak ikut training for trainer ini? Tapi dia juga cuma senyum-senyum aja. Ya sudah, saya anggap saya boleh ikut. Sekolah lah. Saya lupa berapa bulan juga ya, sekolah. Ada ujian. Jadi saya boleh pilih mata pelajarannya apa dan itu saya presentasikan. Saya lakukan itu dan ternyata selesai presentasi, guru itu, bukan guru yang saya ajak ngobrol ya, tapi guru pelajaran saya yang saya pilih, dia kasih 2 jempol. Wah, saya seneng. Lulus gitu ya, lulus. Waktu pengumuman, ternyata saya nggak lulus. Ya saya penasaran ya, kok saya nggak lulus? Jadi saya tanya, kenapa saya nggak lulus? Ya setelah dipelajari, dievaluasi, kamu nggak lulus. Ini dulu sebelum kenal kerahiman ilahi. Loh, saya bilang, saya sebagai murid, saya ikut kursus, saya bayar. Saya sebagai murid, kalau saya nggak lulus, saya berhak tanya dong, nggak lulusnya di mana? Dia bilang, guru penguji nggak memberi kamu kelulusan. Saya bilang, nggak mungkin. Dia kasih saya 2 jempol. 2 jempol masa artinya nggak lulus? Terus dia bilang lagi, sering bolos. Saya bilang lagi, saya nggak pernah bolos. Saya nggak pernah bolos. Tapi kalau bicara saya telat, ya saya suka datang telat. Tapi saya nggak pernah bolos. Ya sedemikian rupa sampai pokoknya akhirnya tetap saya nggak lulus. Jadi waktu itu saya bilang gini, ya sudah. Saya terima, saya nggak lulus, tapi saya minta nilai rapot saya. Saya bilang, saya kan sekolah, kursus, saya bayar, saya minta nilai rapot. Mereka nggak mau kasih. Dia bilang, nggak, ini rahasia. Loh, nggak bisa. Oh, jadi di situ ketot ya. Saya merasa benar, saya bayar, saya berhak dong. Mau dapat angka 3, mau dapat angka 4, saya berhak dapat angka itu. Tapi tetap angkanya nggak dikasih. Ya sudah. Tapi itulah betul-betul yang dikatakan oleh Faustina di sini. Penderitaan, kegagalan, itu seperti serpihan kayu. Bukan saya jadi tenggelam, jadi putus asa, jadi kesel, jadi marah, enggak. Tapi saya mau buktikan bahwa saya lulus. Saya mau buktikan bahwa saya pantas lulus. Ya, karena apa? Karena dosen pembimbingnya itu bilang saya bagus, 2 jempolnya. Di situ saya belajar dan setelah baca ini ternyata memang hal itu Tuhan izinkan terjadi. Jadi saya diproses melalui ketidaklulusan saya, walaupun secara jelas-jelas saya lulus, tapi mereka berkuasa dan membuat saya tidak lulus. Dan memang tidak lulus katanya. Tapi di situ kegagalan ini bukan melemahkan saya, tapi memberikan motivasi kepada saya untuk, ayo Esther maju untuk kamu layak sebetulnya untuk kelulusan tersebut. Itu yang membuat saya menjadi lebih berkobar. Kegagalan membuat saya berkobar, bukan menjadi melempem. Ya, lanjut ya. Faustina katakan lagi, aku ingin, ya selalu bicaranya nih, aku ingin. Dia punya keinginan.
Aku ingin menyembunyikan bahwa aku sedang menderita. Jadi kalau kita biasanya kan suka ngomong ke orang, aduh saya lagi susah nih, saya lagi menderita nih, saya lagi sakit nih. Padahal mungkin sakitnya nggak sakit-sakit amat, tapi kayaknya semua orang harus tahu saya lagi sakit, semua orang harus tahu saya lagi menderita, ya. Tapi kalau Faustina bilang, aku ingin menyembunyikan bahwa aku sedang menderita. Bahkan dia bilang dia punya keinginan, kalau bisa Tuhan juga nggak tahu. Walaupun dia tahu itu tidak mungkin, tapi maksud dia nggak mau kesusahan dia, penderitaan dia itu sampai Tuhan tahu. Jadi dia begitu mau keep ya suatu rahasia yang orang lain nggak perlu tahu. Dan juga dia bilang, aku nggak dapat penghargaan. Aku ingin tidak dapat penghargaan atas usaha atau perbuatan baikku. Refleksi ke kita. Kita memang nggak pengen dipuji kan kadang-kadang. Tapi pengen juga kan kalau kebaikan kita itu diketahui orang. Bahwa oh si ini sudah berbuat baik. Dia berbuat baik. Contoh nih ya, lagi zaman COVID. Di dalam komunitas, kan mulai nih. Bagaimana caranya supaya dapur tetap ngebul? Banyak cara, talenta, kepandaian, semuanya dikeluarin supaya bisa menghasilkan. Ada satu teman melakukan satu usaha. Saya juga belum tahu usahanya enak atau nggak enak. Tapi saya bilang, iya saya beli. Terus teman saya juga bilang, iya Bu, saya juga beli. Padahal saya juga nggak perlu itu. Terus kita ngobrol, iya kita beli tujuannya untuk mensupport dia supaya dia merasa, oh jualannya ada yang beli. Supaya dia merasa tersupport, supaya dia semakin hari semakin rajin untuk melakukan hal tersebut. Dan ya kita nggak usah bilang kan, itu melakukan perbuatan baik tapi nggak usah dapat penghargaan, nggak usah dapat prestasi atau terima kasih. Tetap kita sikapnya adalah kita beli, kita butuh, ya, dengan tujuan mensupport dia. Nah ini yang Suster Faustina katakan, perbuatan baik itu kalau perlu nggak dapat penghargaan, orang nggak usah tahu lah, ya, oke. Jadi nggak usah orang itu tahu apa yang kita lakukan, ya. Contoh di dalam doa malam. Kalau kita berdoa ya, kita doa pagi, terus sepanjang hari kita lakukan A, B, C, D, rencana berhasil, gagal, masuk ke doa malam. Di dalam doa malam, apa yang kita lakukan? Terima kasih, minta ampun, terus mungkin komplain karena ada rencana yang tidak tercapai, atau tetap minta Tuhan supaya besok rencana tersebut berhasil. Saya pernah dengar satu doa dari seseorang ya. Dia selalu bilang begini, Tuhan terima kasih atas hari ini. Ya, karena ternyata apa yang aku alami, apa yang terjadi, sudah lebih dari yang aku harapkan. Terima kasih sama Tuhan, karena apa yang aku alami, apa yang aku dapatkan, itu sudah lebih dari yang aku harapkan. Dan saya pikir doa ini bagus. Sangat rendah hati, dia mengungkapkan bahwa rasa terima kasihnya itu bahwa ternyata apa yang terjadi sudah lebih dari apa yang dia harapkan. Artinya kita juga jangan berharap banyak. Belajar menerima apa yang terjadi itu adalah lebih dari apa yang diharapkan. 3. Suster Faustina bilang lagi, aku ingin ikut dengan penderitaan sesamaku. Dia ingin ikut menderita dengan sesama, ya. Ada teman yang sakit. Contoh ya, di komunitas saya juga. Ada teman yang sakit, kena COVID positif, ya. Sekarang katanya sudah sembuh, sudah negatif hasil tesnya. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya kesehatannya belum oke. Dia bilang kadang-kadang masih sesak napas. Apa yang kita lakukan? Kita mau lakukan lebih, ya. Kita mau ikut prihatin dan ingin supaya dia menjadi sehat kembali. 4. Suster Faustina bilang, aku ingin menyembunyikan penderitaanku sendiri.
biar hanya saya yang tahu lah, orang lain nggak usah tahu. Ya. Dari tadi penjelasan kita bisa tahu apa yang menjadi keinginan dari Suster Faustina. Dan saya mau tantang Bapak Ibu. Ayo, kita juga punya keinginan, ya. Keinginan pertama yang saya mau usulkan, coba. Nggak usah, kalau Suster Faustina kan menyembunyikan penderitaan, ya. Orang lain nggak usah tahu lah, saya menderita kayak apa, orang lain nggak usah tahu. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu mulai hari ini, ayo kita mulai start dengan tidak mengeluh, tidak ngomel. Ya. Step by step menurut saya, kalau kita punya niat baik, seperti yang di awal sekali Suster Faustina bilang, asal punya satu butir aja keinginan niat untuk berbuat baik, pasti kesananya kita bisa melakukannya. Jadi hari ini kita punya komitmen sama-sama ya, untuk tidak ngomel dan tidak komplain. Baik, kita akhiri pertemuan pada tanggal 3 Juli ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu, atas berkat-Mu. Kami boleh belajar banyak lagi dari Suster Faustina tentang kerendahan hati. Dan dari semuanya itu Tuhan, kembali kami diingatkan kami harus punya keinginan. Dan pada malam hari ini, pada hari ini kami mau belajar dari Suster Faustina untuk menyembunyikan penderitaan kami. Salah satunya dengan cara kami mau belajar untuk tidak ngomel, tidak mengeluh. Mampukan kami Tuhan untuk kami mulai step pertama ini, seperti yang Suster Faustina katakan, punya satu butir keinginan untuk berbuat baik. Dan kami mau untuk belajar tidak ngomel, tidak komplain. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.